Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Istighfar Pantan dengan NIM 10.10.12.33013 dari kelas TT 4702. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial UAS PSWK. Di sini saya akan menjawab nomor 1 dengan diagramnya dan yang diketahui yaitu H1T yaitu E pangkat min T UT, H2 nya adalah 2E pangkat min 2T. Jadi nomor 1 bagian A, tentukan respon impuls total HT. Jadi untuk menjawab soal A, respon impuls dapat diperoleh dengan menambahkan H1T dan H2T. Jadi tinggal ditambahkan saja antara E pangkat min TUT dengan 2E pangkat min 2TUT. Jadi hasilnya adalah E pangkat min TUT ditambah 2E pangkat min 2T. Untuk soal bagian B, tentukan fungsi transfer HS. Jadi untuk menjawab soal B ini, H1T dan H2T kita ubah ke persamaan Laplace, lalu hasil HS dijumlahkan dan disamakan penyebutnya. Jadi kita peroleh H2S sama dengan 2 per S plus 2 RE lebih besar negatif 2. Jadi HS 1 plus S1 plus 2 bagi S plus 2, sehingga hasil akhirnya adalah S plus 2 ditambah 2 S plus 1 per S plus 1 dikali S plus 2. Baik, untuk menjawab soal bagian 1C, gambarkan letak poli zero dan daerah konvergi di belakang di bidang X. Jadi pada bagian ini kita mencari lokasi poli kutub 0 atau 0 dan menentukan mengonversi ROC dari sistem berdasarkan fungsi transfer HS yang telah dihitung sebelumnya. Nah, di sini kita dapat 0 sama dengan 3S plus 4 sama dengan 0, 3S sama dengan min 4, S min 4 dibagi 3. Untuk poli kita mendapatkan S sama dengan negatif 1, S negatif 2. Kemudian kita membuat 0 pada 3S plus 4 sama dengan 0, lalu didapat S negatif 4 dibagi 3. Sedangkan untuk poli dipengaruhi dari akar penyebutnya, yaitu S min 1 dan S min 2. Karena sistem ini kausal, responnya hanya terjadi untuk T lebih besar daripada 0, maka daerah konverginya adalah bagian kanan dari poli yang paling kanan, yaitu R ES lebih besar negatif 1. Jadi karena ini R lebih dari negatif 1, maka dia harus di sebelah kanan. Selanjutnya untuk bagian D, apakah sistem kausal? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya iya, karena sistem kausal memiliki respon impuls yaitu E pangkat min AT/UT, di mana T menunjukkan tanda positif. Untuk soal bagian E, yaitu apakah sistem stabil? Jelaskan jawaban Anda. Menurut saya ya, sistem stabil karena semua poli berada di sumbu kiri dan daerah konvergi melewati sumbu imajiner. Lanjut pada soal F, yaitu realisasikan sistem dengan integrator. Langkah pertama adalah mengalihkan penyebut pada HS dan uraikan bagian kiri dan kanan sehingga persamaan aljabar Lipschitz menjadi S kuadrat YS plus 3S YS plus 4 YS sama dengan 3S XS dan 4 XS. Kemudian persamaan diubah ke bentuk Laplace dalam S menjadi bentuk waktu menggunakan aturan transformasi Laplace terbalik, menjadi D kuadrat per DT kuadrat YT plus DT per DT YT dan seterusnya. Kemudian ini merupakan keturunan dari Y terhadap T, dan ini adalah turunan kedua yaitu YT sama dengan negatif 3 YT dikurang 4 YT ditambah 3XT ditambah 4XT. Kemudian setelah itu kita buat diagram ya, realisasi sistem diagram blok yang menggunakan integrator. Nah, ini adalah diagram di mana hasil dari diagram ini merupakan realisasi dari jawaban di atas. Baik, selanjutnya untuk menjawab soal G, tuliskan persamaan respon frekuensi filter H omega, yaitu menentukan persamaan dari respon frekuensi order system ditentukan dari pangkat tertinggi S dalam penyebut fungsi transfer HS seperti poin sebelumnya. Penyebutnya adalah S plus 1, S plus 2 yang jika dikenalkan menjadi S kuadrat plus 3S plus 2. Karena pangkat tertingginya adalah S kuadrat, maka sistem ini merupakan sistem order 2, artinya sistem dipengaruhi oleh dua buah komponen dinamika dua poli, sehingga hasilnya adalah 3J omega plus 4 bagi min omega kuadrat tambah 3 omega plus 4. Baik, selanjutnya menjawab soal H, yaitu menentukan persamaan respon pasar argumen Hj omega dengan cara kita memasukkan akar dan kuadrat di dalamnya ke pembilang dan penyebutnya, lalu dihitung dan sederhanakan. Untuk mencari argumen dari bentuk bilangan kompleks, maka menjadi argumen 3 omega per 4 negatif tan negatif 1 negatif omega
negatif omega per 4 min omega pangkat 2 untuk hasil akhirnya. Baik, yang terakhir adalah soal bagian I. Kita akan mencari outputnya. Kita pakai konsep sistem linear tak berubah terhadap waktu LTI. Untuk sistem LTI, kalau kita memasukkan sinyal cosius, maka hasil keluarannya juga tetap berubah jadi cosius, tapi dengan amplitude dan fase yang mungkin berubah. Rumus umum output adalah YT sama dengan Haji omega dikali A dikali cos omega T plus argumen Haji omega. Baik, langkah pertama kita menghitung nilai Haji 1, lalu didapatkan hasil adalah sekitar 1,18. Selanjutnya kita cari perubahan fase argumen Haji 1 tan 3/4 tan 3/4 sama dengan 0,43 negatif 7,858 negatif 0,142 radian. Artinya sistem memberikan pergeseran fase negatif atau sinyal outputnya agak tertunda dibanding inputnya. Jadi kesimpulannya, saat sistem menerima sinyal kosinus 5 cos T, outputnya yang dihasilkan tetap berupa kosinus, tapi amplitudenya meningkat menjadi 5,9 dan mengalami delay fase sebesar 0,144 radian. Ini adalah karakteristik khas dari sistem LTI saat diuji dengan sinyal sinusoida. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 2. Di sini diminta untuk merancang sebuah LPF, yaitu dengan syaratnya frekuensi passband lebih dari sama dengan 4000 rad per S dengan redaman 3 dB, frekuensi stopbandnya lebih dari sama dengan 9656 rad per S dengan redaman minimal 15 dB. Tidak ada ripple baik di passband maupun stopband. Berikut adalah langkah-langkah. Yang pertama itu saya akan membuat sketsa responsif frekuensi yang dimau. Jadi di bawah 4000 radian, redaman 3 dB atau ganti mendekati 1 di atas 9656. Redamannya turun drastis minimal 15 dB. Jadi sketsa ini menggambarkan idealnya LPF. Daftar di awal lalu turun cuma di frekuensi tinggi. Selanjutnya nomor 2B, di sini diminta untuk hitung frekuensi sudut stopband ternormalisasi atau omega R. Jadi omega R itu didapat dari omega R sama dengan omega S dibagi omega P sama dengan 1656 dibagi 4000, yang hasilnya adalah 2414 radian per S. Ini akan kita gunakan untuk normalisasi perhitungan desain filter berikutnya. Lanjut kepada soal nomor 2C, yaitu gambarkan responsif frekuensi low pass filter ternormalisasi. Setelah dinormalisasi, sumbu X nya itu dari satuan rad per S menjadi satu normalisasi atau tanpa satuan, jadi 4000 rad per S menjadi 1, kemudian 1656 rad per S menjadi 2414. Dan dari sini redaman masih sama, min 3 dB di ohm sama dengan 1 dan min 15 dB di ohm sama dengan 2414. Kemudian lanjut pada soal nomor 2D, yaitu hitung order filter. Karena soal menginginkan filter tanpa ripple, kita pakai filter Butterworth. Order filter ini bisa ditentukan dengan rumus N sama dengan log 10 pangkat 3 per 10 min 1 bagi 10 pangkat 15 per 10 min 1 dibagi 2 log buka kurung 1 per 2 kali 2414 2414. Jadi langsung saja mungkin N sama dengan 1,9 bisa kita bulatkan saja menjadi 2. Jadi order filter yang kita gunakan adalah 2 atau N sama dengan 2. Kemudian lanjut kepada soal nomor 2E, yaitu menentukan HBS dengan N sama dengan 2 yang tadi sudah saya kerjakan dan menghasilkan angka 2. Kita langsung saja bentuk standar Butterworth order 2 sehingga HBS sama dengan 1 dibagi S kuadrat ditambah akar 2S plus 1. Kemudian soal nomor 2F, kita diminta untuk hitung fungsi transfer aktual. Karena ini filter bukan normalisasi atau aktual, kita lakukan substitusi. S dibagi ohm per P, S juga dibagi 4000, maka HS sama dengan 1 dibagi S per 4000 kuadrat ditambah akar 2 buka kurung S dibagi 4000 tutup kurung ditambah 1. Lalu kita balikan semua dengan 4000 akar 2 agar rapi, jika menjadi hasil HS 4000 akar 2 dibagi S kuadrat ditambah akar 2 dikali 4000 S ditambah 4000 kuadrat. Kemudian lanjut kepada soal nomor 2G, yaitu apakah sistem filter tersebut stabil. Jelaskan jawaban Anda. Jadi kita akan cek dulu stabilitas, lalu kita lihat letak pole atau gunakan uji Raoult-Hurwitz.
kita susun persamaan karakteristik. Jadi di sini AS sama dengan S kuadrat ditambah akar 2 kali 4000 S ditambah 4000 kuadrat. Kemudian kita gunakan metode Raut-Hurwitz untuk uji kestabilan lainnya. Dari perhitungan gambar yang telah saya buat Raut-Table, terlihat bahwa sebuah elemen di kolom paling kiri adalah positif dan tidak ada yang bernilai 0. Tidak ada perubahan tanda kolom pertama, jadi kesimpulannya sistem filter ini stabil. Selanjutnya di soal nomor 2H, di sini diminta untuk tuliskan persamaan respon frekuensi filter Hj omega. Di bagian ini kita mencari bentuk fungsi transfer Hs ketika S diganti dengan J omega agar menjadi fungsi dalam domain frekuensi. Fungsi Hs yang kita miliki sebelumnya sudah ada dari hasil 4000 kuadrat dibagi min omega kuadrat ditambah akar 2 4000 J omega ditambah 4000 kuadrat. Bentuk ini berupa fungsi kompleks karena ada bagian nyata dan bagian imajiner dari J omega. Hasil ini juga akan dipakai untuk menghitung besar dan sudut, magnitudo dan fase dari sistem. Kemudian lanjut pada soal 2I. Di sini diminta untuk menuliskan persamaan respon magnitudo Hj omega. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai magnitudo dari Hj omega, yaitu sebesar sinyal bertahan setelah lewat filter dengan frekuensi tertentu. Karena Hj omega adalah bentuk kompleks, maka untuk mendapatkan magnitudo kita menggunakan rumus persamaan respon magnitudo. Dengan respon Hj omega sama dengan akar dari 4000 kuadrat dikurang omega kuadrat dikuadratkan lagi ditambah akar 2 4000 omega dikuadratkan. Lanjut ke soal terakhir yaitu 2J. Di sini diminta untuk menulis persamaan respon fase argumen. Jadi setelah mengetahui besar magnitudo, kita juga ingin tahu pergeseran fase ketika sinyal lewat filter. Fase ini dihitung dari sudut argumen dari fungsi Hj omega, karena pembilangnya itu sebesar real 4000 kuadrat, tidak mengandung fase, maka fase hanya berasal dari penyebut.